kesempatan. Yang 4 nikmat tadi sebenarnya nikmat Allah yang udah kita rasakan ini tidak akan pernah bisa kita hitung. Cuma mungkin saya menyebutkan 4 yang kalau disebutkan semua nggak ada habisnya teman-teman ya. Dengan keempat yang udah kita sebutkan tadi, alhamdulillah semoga upaya-upaya ini seperti webinar di minggu malam ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, saya pengen menyapa dari teman-teman yang udah hadir di Zoom. Ada Pak Fazri Bangkit Nur Sidik. Assalamualaikum, Pak. Berarti tidak gagal kan ya? Hah? Tidak gagal berarti. Oh, mungkin beliau sedang mempersiapkan ya teman-teman. Ada Kang Rian. Assalamualaikum, Kang Rian. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang di mana, Kang? Di Bandung. Oh, di Bandung. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke materi saja, teman-teman. Materi kita di malam ini boleh ditampilkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada misi Pondok Pesantren Al-Amal bil Iman, mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Allahumma amin. Boleh lanjut. Seperti biasa teman-teman, ini harus selalu tampil bagi teman-teman yang mungkin selalu melihat tayangan ini ataupun teman-teman yang baru masuk di Zoom ini. Portofolio dan rencana ke depan insyaallah ada buku Seri Bekerja dengan Iman yang langsung ditulis oleh Pak Hadi Busono selaku pembina Yayasan Al-Amal bil Iman. Dan YouTube, nah di sini silahkan teman-teman yang mau nonton di YouTube silakan video Bekerja dengan Iman. Yang ketiga, Pondok Tahfiz Al-Amal bil Iman yang alhamdulillah dari ikhwan dan akhwat insyaallah. Nah, yang terakhir, yang keempat yang sekarang sedang kita laksanakan ini. Webinar bedah buku dan kajian BDI Bekerja dengan Iman. Nah, nanti insya Allah ada berbagai macam buku. Ada seri 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa belinya di toko-toko online ya. Ada seri Bekerja dengan Iman buku 1, Bekerja dengan Iman buku kedua, masing-masing udah ada judulnya. Silahkan teman-teman beli saja. Kalau penasaran silahkan ya.
Kalau mungkin ini tidak ada di web ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang akan silaturahim atau silaturahim dengan kami, pengurus ataupun langsung ke santri, atau sekedar silaturahim ke pondok, silahkan ditunggu kedatangannya di asrama ikhwan bagi yang ikhwan ataupun di asrama akhwat bagi yang akhwat. Bisa follow Instagram Al-Amalu Bil Iman atau Abi dari Quran. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan, ada nomor yang tertera. Boleh lanjut. Profil singkat yang alhamdulillah tadi udah disampaikan oleh Ustazah Rahmah. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustazah Rahmah selaku insih di kegiatan ini. Salat melatih disiplin belajar, bekerja dan berusaha. Sebelum kita masuki pembahasan ke bawahnya, kita cek mahnya sholat. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa huwa ad-du'a. Sholat secara bahasa saja itu adalah doa. Seperti puasa atau saum secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Akan tapi kita bahas sedikit mengenai sholat itu adalah wasilah bainal abadi ila rabbih. Sholat itu adalah penghubung antara hamba kepada Tuhannya, antara hamba kepada penciptanya. Kita sebagai muslim ataupun muslimah, jadi punya hubungan yang mungkin ya bahasa, kalau ini mau dijadikan bahasa kasar ya, selalu ada alarm untuk kita selalu berdoa kepada Allah melalui sholat kita ataupun sebelum dan setelah sholat. Jadi ada hubungan khusus antara hamba dan penciptanya, antara makhluk dan khaliknya. Sholat juga melatih disiplin, baik nanti belajar, bekerja, berusaha, ataupun hal-hal yang amrun mubah, perkara-perkara yang mubah. Nah, sholat tadi adalah benteng. Ya. Kalau kita nggak punya kaitan atau wasilah atau ikatan dengan Allah, ya gimana mau melanjutkan kaitan-kaitan atau hubungan-hubungan atau doa-doa yang lainnya jika hal yang terpenting sudah ditinggalkan. Itu tentang sholat. Nah, sholat melatih disiplin belajar, bekerja, dan berusaha. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Sholat Jumu'ah. Fa'idha qudhiyatis sholatu. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi di Quran surah Al-Jumu'ah ini kalau kita buka tafsir, misal tafsir yang mendunia ya teman-teman ya, yang mungkin kita udah sering mendengarnya, yang ditulis atau disusun oleh guru dan murid ketika tafsir ini setengah selesai, kemudian gurunya wafat, diteruskan oleh sang murid. Nah, kita cek di tafsir Jalalain. Apabila salat atau salat telah dilaksanakan, ma'idha qadiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Nah, kalau kita cek di tafsir Jalalain, bertebaran itu maksudnya, versi tafsir Jalalain maksudnya adalah amrun mubah. Kita bertebaran setelah kita melakukan apa aja yang mubah. Boleh, misalnya menjenguk yang orang sakit atau bahkan nanti perkara-perkara mubah. Kalau perkara yang wajib tidak harus disuruh. Memang kelakuan itu memang wajib gitu. Jadi carilah karunia Allah ketika dilihat lagi tafsirnya, carilah karunia Allah.
Nah, di sini utlubur rizqah. Jadi kita diminta untuk atau diperintah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Utlubur rizqah. Jadi carilah. Nah, mungkin asik sekali judul malam ini ya teman-teman ya. Melalui sholat kita bisa disiplin bekerja, belajar. Banyak sekali misal mungkin kita belajar, nah nanti hasil dari belajar ini salah satu niatnya adalah untuk kita bekerja. Itu sah-sah saja, boleh. Nah, apalagi orang yang sengaja habis sholat, misalnya sholat Jumat, habis sholat Jumat ke kantor lagi, sama aja. Nah, hendaknya di satu ibadah atau satu kebaikan itu ditanamkan banyak niat. Misal, setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, misal, saya mau mengamalkan Quran Surah Al-Jumu'ah. Versi ini, juz 10, ayat 10, misalnya. Jadi, langsung sholat Jumat, habis sholat Jumat ke tempat kerja. Niat yang pertama, seperti itu misalnya. Niat yang kedua, misalnya, saya bekerja untuk supaya tidak minta-minta, atau yang ketiga misalnya supaya menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Jadi hendaknya satu dari macam ibadah hendaknya banyak sekali niat yang harus ditanamkan kepada satu ibadah tadi. Carilah karunia Allah, utlubur rizqah. Jadi kita diperintahkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disinggung di ayat lain, kita udah Allah menciptakan kita, kamu ditempatkan di dunia supaya kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi ini, di dunia ini udah ada ma'aish, cara kita mencari penghidupan. Ini kalau saya buka dari segi tafsir Jalalain. Jadi bertebaran kamu di bumi tadi maksudnya amrun mubah, perkara yang mubah. Apa saja perkara yang mubah. Kemudian utlubur rizqah di ayat wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, itu maksudnya tadi kalau versi tafsir Jalalain itu utlubur rizqah, mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi di awal kita diperingatkan apabila sholat telah dilaksanakan, udah ditunaikan, udah selesai. Jadi itu lakukan perkara mubah. Lakukan perkara mubah. Ya, bisa apa aja perkara mubah. Nah, kita agak lama di sini teman-teman. Kita menyinggung perkara mubah. Nah, nanti perkara mubah ini juga akan menjadi fardu ain ketika berkaitan dengan maksiat. Misal, makan ya. Makan mie atau makan apalah kesukaan teman-teman. Itu perkara mubah. Amrun mubah. Tapi ketika tengah malam misalnya sendiri berpikir sampai kepada puncaknya dalam arti ada pertanyaan yang was-was dari iblis, kita udah berpikir dunia ini diciptakan oleh Allah, ini bagaimana Allah mengatur, kita berpikir, kemudian ada pertanyaan yang dimasukkan was-was iblis, was-was syaitan, ada pertanyaan misal seperti ini, lalu Allah siapa yang menciptakan? Maka fantahi. Udah, stop pertanyaan itu, lakukan apa saja yang bisa memalingkan pertanyaan tadi. Nah, kita bisa melakukan amrun mubah. Apa aja? Ya makan mie tadi, makan apa yang kesukaan teman-teman, atau yang mungkin yang lainnya. Boleh misalnya sekedar lihat-lihat, yang mau belanja misalnya, silahkan aja. Tapi amrun mubah, perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah ini akan berakhir nantinya akan hilang hukum mubahnya disebabkan berkaitan dengan maksiatan tadi. Atau bahkan contoh yang berbeda, misal
ketika perkara mubah ini tidak dilakukan, maka akan menjadi atau kita akan melakukan perkara maksiat atau kemaksiatan, maka harus dilakukan. Jadi menjadi fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Itu salah satu contohnya. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi di ayat yang berbeda kita diminta untuk ingatlah ketika mengingat Allah hati menjadi tenang. Ternyata tidak hanya tenang saja. Di ayat di Quran surah Al-Jumu'ah ini ayat 10 bahkan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kita udah ternyata tenang, menyebut nama Allah, kemudian sebanyak-banyaknya. Bukan tenang lagi yang didapatkan, tapi beruntung juga. Allahumma amin. Nah, dalam hal ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi belajar juga itu bagian dari berusaha. Jadi bisa sholat ini menjadi gambaran kita. Disiplin apa tidaknya. Baik belajar, bekerja, dan berusaha. Udah masuk ke ayat tadi. Kalau kita cek dari tafsir jalan lain. Salah satu yang dapat dipelajari adalah kedisiplinan. Jadi kalau di ayat yang berbeda, misalnya di Quran surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu. Jadi hai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman ketika hendak kalian mau melaksanakan sholat. Jadi ada jawaban yang langsung di situ. Kalau bahasa ilmu nahu mungkin ya teman-teman, ilmu alat di Alfiyah Ibnu Malik di sana dijelaskan kalau ada fa itu tandanya adalah jawaban tanpa spasi, jawaban tanpa jeda. Jadi saya contoh di kehidupan yang sekarang misalnya teman-teman, ada Umar datang 4.000, Umar baru datang langsung dipukul. Langsung aja dipukul tanpa ada jeda. Tapi kalau pakai summa, misal pakai summa, Umar datang, summa atau kemudian ada masalah, misalnya ada ini baru dipukul. Jadi ada kejadian dulu atau ada waktu luang dulu, baru dia mukul. Kalau pakai fa itu salah satu faedahnya adalah tidak ada jeda, tidak ada waktu yang terbuang, langsung terlaksana. Jadi sangat disiplin sekali kalau kita perhatikan huruf per huruf di huruf jar yang ada pada Al-Quran. Mungkin tidak banyak mengkaji itu. Salah satu yang dapat dipelajari dari sholat adalah nilai kedisiplinan. Disiplin. Semoga kita semuanya tanpa terkecuali termasuk orang-orang yang senang dalam kedisiplinan, terutama dalam bermunajat dan menyambungkan tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Apa itu disiplin? Mungkin nanti arti umum Disiplin diartikan sebagai melakukan sesuatu berdasarkan aturan, melatihnya hingga menjadi kebiasaan, jadi habit, latihan keras dengan hukuman dan sebagainya. Jadi ada orang yang pengen dirinya disiplin dengan kebaikan, ya alhamdulillah. Disiplin merupakan perasaan taat atau mengikuti dan patuh, sama aja, terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman di mana
hal ini dapat melakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Jadi disiplin yang saya pahami, taat pada aturan. Kalau kita belum bisa disiplin, maka pelan-pelan. Tobakon ang tobakon, ada tahap-tahapnya untuk menjadi orang yang disiplin. Akan tetapi disiplin dalam kewajiban tidak bisa ditinggalkan. Disiplin dalam kewajiban tidak bisa ditinggalkan. Disiplin dalam hal-hal mubah silahkan. Ini catatan yang harus diperhatikan. Saya mau disiplin sholat duhur dan subuh aja, yang lain enggak. Ini tidak bisa. Jadi semuanya harus sama. Walaupun nanti misal naudzubillah min dzalik, ataupun ini menjadi syariat juga ya teman-teman. Misal kesiangan bangun subuh atau kesorean bangun asar, habis sholat duhur tidur, ternyata udah jam 17.00 misalnya, jam 5 pas misalnya. Maghrib sebentar lagi, atau waktu isya misalnya tidur, kemudian habis maghrib, walaupun makruh, habis kecapean misalnya bekerja keras, tertidur saat salam di sholat maghrib, tertidur. Nah, dia ingat ini udah terbangun di jam hampir subuh. Silahkan aja lanjutkan sholat isyanya. Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dan harus digarisbawahi tentang disiplin ini ketika berkaitan dengan perkara yang wajib. Nah, misal ada pertanyaan yang berbeda, dalam hal ini kita agak sedikit meluas. Salah orang yang terbiasa minum khamr atau mabuk-mabukan. Disiplin berkaitan dengan haram dan bagaimana dia meninggalkan perkara haram tadi. Nah, ulama memberi solusi, harus dikurangi takarannya. Harus dikurangi. Setiap dia mau minum harus dikurangi takarannya. Dikurangi itu sampai menjadi enggak lagi mau minum seperti itu. Nah, misal kita mau mengajak seorang yang udah kecanduan minum alkohol misalnya, atau hal-hal yang berbau maksiat, kecuali zina. Kecuali zina. Jadi tidak boleh zina, disiplinnya dikurangi dulu kadarnya, tidak bisa. Harus dibuang. Harus dibuang 100%, udah harus dibuang. Nah, di khamr masih ada dispensasi. Dalam arti dispensasi di sini ada aturan-aturannya. Jadi ada orang misalnya kalau nggak minum khamr dingin banget, atau gejala yang berbeda, atau hal-hal yang karena dia udah akut misalnya, sangat membahayakan kalau dia tidak minum khamr sebab kecanduan tadi. Maka ulama menyarankan atau memberikan solusi kepada kita, maka silakan minum, akan tetapi ini bukan anjuran dalam arti ini halal, tidak. Ini tetap haram, akan tetapi menyedikitkan kadarnya supaya nafasnya masih terjaga. Ini kalau dia berkaitan dengan perkara haram selain zina tadi. Lanjut ke slide berikutnya. Tepat waktu. Sungguh saat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi saat itu udah ada waktunya tersendiri. Enak sekarang handphone udah bunyi, adzan asar, adzan maghrib. Wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mencegah dari perkara yang enggak bagus, perkara yang jelek. Ya Rasulullah, ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari saat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan yang paling mulia. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Beliau pun menjawab, sholat tepat pada waktunya. Nah, ini teman-teman mungkin sedikit kita agak lama di sini. Jadi di ayat yang ayat di atas surah An-Nisa ayat 103.
kitaban mauquta. Jadi sholat udah ada ketetapannya, waktunya dari sini ke sini, kemudian rakaatnya pun sekian jumlahnya, udah tidak bisa diganggu lagi. Kecuali nanti ada rukhsah, itu pun ada aturannya. Nah, sholat tepat pada waktunya. Jadi jangan menghukumi sesuatu yang di luar batas. Misal, sholat itu harus di awal waktu, tepat waktu. Tepat waktu itu tidak mesti harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dah Allahu Akbar. Sholat tidak. Itu masuk waktu awal. Nah, nanti waktu sholat itu di literatur ulama, penjelasan ulama, ada juga awal, pertengahan, dan akhir. Ada bahkan yang bagi lebih dari itu. Mungkin kita tidak menjelaskan bagian-bagian waktu ini karena berbeda temanya. Kita langsung yang global-global saja. Di intinya, tepat waktu bukan berarti harus di awal ketika selesai iqomah. Tidak. Boleh tidak seperti itu? Sangat boleh. Misal kita dokter bedah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan. Bagaimana kalau bedahnya nanti aja lah, operasinya nanti aja pas saya sholat isya. Jadi imam, orang yang sedang rojaah Quran, surahnya panjang-panjang misalnya, bukan dibacanya itu Qul huwallahu ahad sampai selesai, ataupun inna a'toina sampai selesai. Bukan itu yang dibaca. Keburu mati pasiennya. Nah, ini disebabkan pemahaman yang mungkin harus diperbaiki. Atau sekarang misal kita ambil contoh yang berbeda. Bapak atau teman-teman yang ojek online misalnya. Azan 2 menit lagi. Misal ini, adzan 2 menit lagi, adzan maghrib, itu terima orderan dia. Pas di adzan, klik ada terima orderan. Apakah sholat dulu atau udahlah terima dulu orderannya? Jangan sampai mengatakan beralasan nanti saya memilih sholat aja untuk menyakiti hati yang penumpang. Jadi harus diatur waktunya. Jadi kita lihat waktunya, sholat maghrib itu sekian ke sekian menit waktunya. Maka nanti ada musola ataupun ada masjid, ya silahkan berhenti, kan sama-sama bisa sholat nanti bareng di masjid. Atau kalau jauh, silahkan aja cari di tempat izin bareng sholat. Atau kalau dekat, sekalian aja anterin dulu yang penumpang kita, anterin sampai ke tempat tujuannya, kemudian kita lanjut sholat. Banyak sekali cara-cara yang memang tidak terlalu bagus sebenarnya di ranah ini. Jadi jangan sampai membahayakan nyawa orang lain dengan alasan agama. Dengan alasan agama. Saya tidak mau ngebedah dia, saya tidak mau nganterin dia, ini mau sholat. Padahal dia menghidupkan aplikasinya, padahal profesi dia udah diharuskan untuk membedah tadi, menjadi dokter bedah. Jadi harap sangat diperhatikan. Agama jangan sampai jadi tameng untuk tindak kriminal kita, teman-teman. Disebabkan kurangnya pemahaman terhadap apa yang kita peluk, yaitu agama Islam. Kemudian, misal di sini belajar tepat waktu, ya tidak bolos. Pegawai tepat waktu, ya, kehadirannya tidak mengulur waktu. Pengusaha menepati janji, terutama hal waktu. Jadi waktu diatur sedemikian rupa waktunya. Tepat waktu bukan berarti harus di jam ini sholat, di jam ini azan, di jam itu juga dia sholat. Itu lebih bagusnya seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang kita
sholat di akhir, misalnya sholat di pertengahan, atau ya alhamdulillah kalau sholat di awalnya alhamdulillah. Semua itu bagus, semua itu bagus. Tidak bisa orang mengatakan kamu sholatnya di akhir terus, berarti kamu jelek, berarti iman kamu kurang, berarti iman kamu lemah. Tidak demikian. Jadi tidak ada yang bisa mengukur keimanan kita kecuali Allah, karena iman itu isinya ya Allah yang tahu. Tidak bisa kamu ini imannya sebab kamu sholatnya telat dalam arti di akhir, kamu ini imannya sekian persen. Nauzubillah min dzalik. Tidak seperti itu, karena keimanan itu Allah yang menilai, bukan manusia yang menilainya. Ya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah. Taat terhadap aturan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari orang yang jelek sholatnya. Jika engkau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudukmu. Sempurnakanlah wuduk. Kemudian hadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga tumakninah. Ketika rukuk, lalu bangkitlah hingga engkau tegak berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau tumakninah ketika duduk. Kemudian sujud kembali hingga engkau tumakninah ketika sujud. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Ini kalau kita berbicara di ranah fikih, ini udah ranah fikih, bab sholat, rukun sholat. Di setiap ada gerakan, misalnya kita langsung ke sini di rukuk, ada tumakninah, diam sejenak, sekedar lafaz subhanallah. Jadi ketika misal kita ada urusan, ada tamu, ataupun ada anak yang sedang nangis, jadi tidak harus untuk 3 kali, tidak apa-apa, misalnya Allahu Akbar, subhanallah. Balik lagi, sekedar tegak, sekedar tumakninah, aturan. Nah, seperti itu. Jadi tidak seharusnya menghukumi sholat orang sesuai dengan sholat kita. Misal tumakninahnya orang itu sekedar seperti ini, subhanallah. Balik lagi, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak sempurna rukuknya. Tidak, sama sekali tidak. Bukan seperti itu. Jadi setiap tumakninah itu batasannya, kalau kita lihat di kitab misal Safinah atau kitab-kitab yang berbeda, maka batasan tumakninah itu adalah lafaz subhanallah. Ini sebenarnya kalau kita cek persis dengan yang ada di kitab fikih rukun sholat. Pelajar memiliki aturan mata pelajaran, akademis pun demikian, bekerja selalu ada peraturan yang mengikat. Demikian juga pengusaha mengikuti aturan tertulis maupun tidak, dalam arti etika berusaha. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Kebersihan. Ceritakanlah kepadaku seandainya ada sebuah sungai membentang di hadapan rumah, di halaman ya, rumah kita. Di depan rumah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. Apakah masih tersisa suatu kotoran yang melekat pada tubuhnya? Nah, sebenarnya kalau kita tanya ya, menggunakan atau kita refleksikan kepada kitab balaghah atau kitab yang disiplin ilmu yang berbeda, ini namanya tafhim ingkari, istifham ingkari. Para sahabat menjawab,
tentu tidak ada satu kotoran pun yang tersisa pada tubuhnya. Kemudian Rasulullah bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus segala dosa dengan sholat 5 waktu tersebut. Jadi di Quran yang surah yang berbeda, Allah menghapus kesalahan dengan melakukan segera kebaikan, langsung bertobat kepada Allah. Bahkan di Quran surah yang berbeda juga, Allah yubadilul hasanah, yubadilul sayyiat. Jadi Allah mengganti keburukan seorang taubat kepada kebaikan. Dulu udah pernah diumpamakan mungkin saya misalnya atau teman-teman misalnya, saya sama tadi yang saya sapa Kang Rian. Misalnya saya punya hutang ke Kang Rian 30 juta misalnya. Kang Rian minta terus nagih terus ke saya, 30 jutanya mana? Ayo cepatlah kirim misalnya, atau saya tunggu di sini. Saya belum bisa bayar Kang, misal seperti itu. Saya maaf ya nggak bisa bayar. Ya udahlah nggak apa-apa. Anggap aja nggak punya utang. Ya itu aman, kita bebas dari tanggungan. Tapi kalau Kang Rian mengatakan langsung seperti ini, misal maaf ya Kang Rian nggak bisa bayar 30 jutanya. Oh ya udah nggak apa-apa, ini saya kasih 30 juta. Bahkan nilai hutang tadi bertambah jadi 30 juta dikasih. Jadi bahkan Allah lebih dari itu. Jadi kalau kita punya kesalahan sebanyak apapun, maka la taqnatu, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi nanti orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang benar, maka Allah mengganti kejelekannya menjadi kebaikan. Misalnya kejelekannya 50 misal. Kemudian dia bertobat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 50 tadi yang jelek menjadi kebagusan. Allahumma amin. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Sebagai pelajar, ini yang tadi ya teman-teman ya, dan pengusaha selalu disiplin tentang kebersihan, lebih lagi dengan berwudu 5 kali sehari. Artinya selalu dijaga kebersihannya. Nah, baik itu kebersihan versi zahir ataupun kebersihan versi batin yang perlu diperbaiki. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga di bab sholat. Untuk kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan dulu. Bahkan ada yang mensunnahkan setiap sholat di malam hari, dalam arti di sholat tarawih misalnya, atau mau sholat yang wajib, yang sunnah ataupun yang wajib, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Bagi orang-orang yang tidak sakit atau normal lah, dalam arti kesehatannya stabil, fit, juga aman lah gitu, tidak, kalau tidak kena air aman, tidak ada dampak yang lain. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Kepemimpinan. Jadi semua potongan-potongan yang ada di layar ya. Apabila mereka bertiga, hendaklah salah seorang menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang menguasai Al-Quran. Jadi orang yang bagus bacaannya atau banyak hafalannya, paham bab sholat. Jadi ada juga orang-orang yang hafal 20, 30 atau selesai udah hafalannya, ketika ditanya bab sholat, ternyata nggak paham bab sholat. Jadi jangan mengatakan orang yang terbaik menjadi imam adalah orang yang hafal 30 juz Quran. Sangat tidak, karena sekarang tidak bisa dipungkiri banyak rumah tahfiz yang enggan belajar fikih dalam arti bab sholat.
Jadi mereka hanya menghafal. Ketika ditanya bab fikih, nggak paham. Ditanya bab najis, tidak paham. Maka hadis ini perlu untuk kita pahami lebih lanjut. Orang-orang terdahulu udah paham bagaimana sholat itu didirikan. Ya, kalau sekarang kita langsung ke Quran. Jadi fikihnya ditinggalkan. Ini yang menjadi masalah. Nah, saya berbicara seperti ini, ada banyak orang-orang yang saya tanya tentang rukun sholat. Coba sebutkan rukun sholat. Geleng-geleng, nggak paham. Ketika kamu kejadian seperti ini dalam sholat, apa yang kamu lakukan? Nggak paham. Padahal yang saya tanya ini adalah orang yang hafal Quran 5 juz, 6 juz. Nah, ini pentingnya kita beribadah dengan sesuai jalurnya. Jadi Al-Quran itu sangat bagus. Perumpamaan seperti ini teman-teman. Ketika saya mengatakan masih ada Kang Rian? Masih. Masih. Misal saya katakan ke Kang Rian dengan bahasa yang mungkin ya hanya saya yang paham. Kang Rian, napenje ko tesude. Kang Rian paham? Hah? Oh enggak, maaf. Tidak paham ya? Nah, bagaimana Al-Quran itu difahami, diamalkan kalau kita tidak paham? Baik itu dari segi tafsirnya, baik itu dari segi bahasa atau balaghah, bayan, badi, ma'ani, dan lain sebagainya. Sebabun nuzulnya, huruf-huruf jar yang tersimpan rapi di dalam ayat-ayat tadi. Nah, apakah ada dampaknya kepada kehidupan kita? Semoga aja. Lanjut, ada aturan tersendiri yang tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Dicontohkan sholat sebagai imam. Saat imam atau yang memimpin berbuat salah atau keliru atau kurang fokus, harus diingatkan oleh makmum atau orang yang dipimpin. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin ini slide terakhir nanti atau 2. Fokus. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Mu'minin ini kalau surah Al-Mu'min ya. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi sungguhnya beruntung orang-orang beriman. Aflah hafazah. Beruntung. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk bermakna khasyi'an. Jadi orang khusyuknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar dia fokus apa yang difokuskan. Jadi khusyuk ini tidak mungkin persamaan bahasanya mungkin ya fokus, tapi di bab ini sebenarnya bukan fokus. Khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakut nih khudurul qalbi, jadi menghadirkan hati. Emang ada orang yang sholat tidak menghadirkan hatinya? Ada. Allahu Akbar. Aduh, lupa tadi udah dimatikan belum ya kompor? Atau Allahu Akbar lagi main bola, misalnya lagi sholat isya misalnya nih, atau sholat subuh misalnya. Allahu Akbar. Itu yang ngegolin siapa itu ya nanti. Jadi hatinya tidak hadir. Hatinya tidak takut kepada Allah. Yang dimasukkan kepada hatinya adalah selain Allah. Itu ketika dia sholat. Nah, bagaimana kita ketika itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti itu dinilai dalam sholat pun kita masih memikirkan hal-hal yang di luar harusnya difokuskan atau dikhusyukkan. Jawari atau hal-hal yang berbeda lainnya harus difokuskan atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina,
merasa tidak memiliki, merasa pokoknya ketika sholat itu adalah hal-hal yang sangat berat. Berat bukan berarti kepada orang-orang munafik, tidak membahas itu. Dalam arti beratnya itu adalah kita satu harus menghadirkan hati, harus khusyuk dulu. Jadi ada ulama yang ketika sholat ngos-ngosan, karena semua tenaganya dikumpulkan untuk fokus kepada Allah saja. Lanjut, kita cek. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi akan meninggal dunia. Jadi ada banyak orang yang berpendapat bahwa sholat khusyuk itu susah sekali. Ada orang seperti model-model saya, model-model kita mungkin ya, sholat khusyuk itu gimana sih? Sholat khusyuk itu gimana sih? Sholat khusyuk itu hudurul qalbi saja. Yang pertama, kalau nggak bisa menghadirkan hatinya, cukup sukunul jawari, mendiamkan jawari anggota tangan kita, tidak gini-gini, tidak gini-gini, ataupun ya hal-hal yang berbeda. Kalau kita tidak bisa nomor 1, nomor 2 kita lakukan atau memahami apa yang kita baca dalam sholat. Tidak bisa seperti itu, yang penting udah sesuai aturan dalam bab ibadah. Sebagai pelajar yang tidak fokus dengan pelajarannya, tidak akan melakukan hasil yang diharapkan. Dengan juga sebagai orang atau pengusaha. Lanjut ke slide berikutnya. Hadiah. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Alhamdulillah. Keberhasilan pelajar adalah kelulusan, pegawai mendapatkan promosi, pengusaha mendapatkan keuntungan. Ya, kalau kita sandingkan dengan usaha teman-teman, ada yang usaha ini, ada yang usaha itu, dan lain sebagainya. Jadi petunjuk ataupun hidayah yang Allah berikan itu lebih dari sekedar apapun yang ada di dunia ini. Teman-teman punya misalnya teman-teman lulus dari belajarnya ataupun mendapatkan promosi yang sangat luar biasa, misalnya itu kecil atau bahkan itu tidak ada ketika disandingkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi orang-orang yang menentang sholat, na'udzubillahi min dzalik, seperti tadi, as-sholatu hiya wasilah bainal abdi ila rabbih. Sholat itu adalah hubungan atau kaitan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita punya hubungan kepada Allah kalau putus sholatnya, kalau kaitannya putus. Kita mau berkaitan dengan Allah lewat jalur mana? Sedangkan sholat adalah perintah yang harus yang selalu kita laksanakan. Nggak semua orang mendapatkan cahaya Islam atau iman. Jadi harus sama-sama dijaga. Fardu ain hukumnya menjaga itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini mungkin terakhir, rangkuman. Islam beri pelatihan pada kita 5 kali sehari yang wajib untuk menjadi pelajar.
pekerja dan pengusaha sukses melalui amalan kedisiplinan. Jadi kalau kita cek nanti misal kita surah dari refleksi dari Quran surah Al-Maidah ayat 4 yang kita ambil hanya huruf fa saja, yang kita ambil satu huruf saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Jadi harus disiplin. Jadi ketika ada sholat ya langsung wudu. Ada sholat langsung wudu. Jangan sholat adalah tiktokan dulu, mau sholat udahlah ke bakso dulu, mau bekerja udahlah lihat apa dulu. Ya nanti mungkin atasannya akan marah. Atasan marah, ya udah mungkin bisa dipecat. Bagaimana kalau Allah yang murka kepada orang seperti ini? A'udzubillahi min dzalik, udah nggak ada yang bisa nyelamatin. Tapi kalau misal disandingkan kepada bos misalnya atau atasan misalnya, mungkin dia bisa minta maaf nanti bisa. Atau kepada Allah dia bertaubat, ya alhamdulillah. Ya, lanjut ke berikutnya. Ini ada video, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Misi daripada yang kita punya Pondok Pesantren Cempaka Wangi ini yaitu pertama ada mempersiapkan pribadi umat untuk agar berilmu, berakhlak dan dapat berkhidmat pada agamanya, masyarakat, dan negaranya. Yang kedua, mempersiapkan dirinya agar siap dalam bekerja berdasarkan iman, integritas, loyal, disiplin, dan handal dalam bekerja. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesi ke-12 bekerja dengan iman membahas tentang pentingnya disiplin dan loyalitas dalam setiap ikhtiar, mendapatkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Berikut contoh disiplinnya para pejuang agama Allah, para penghafal Quran. Kegiatan santri di Pondok Pesantren Cempaka Wangi dimulai dari jam 3 dini hari. Di sana mereka diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud secara individu atau secara berjamaah. Setelah para santri melaksanakan sholat tahajudnya, para santri menutup sholat tahajudnya dengan sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, para santri diwajibkan untuk membaca zikir pagi. Dan setelah membaca zikir pagi, para santri memasuki halaqah pertama, yang mana di halaqah pertama itu dimulai setelah membaca zikir pagi sampai jam 6:30 pagi. Di sana di halaqah pertama para santri menyetorkan hafalannya yang sudah disiapkan. Dan setelah melaksanakan halaqah pertama, para santri kembali ke pesantren atau kembali ke asramanya untuk melakukan kegiatan yang lain, yang dimana kegiatan di asrama seperti bersih-bersih, menyiapkan makanan pagi, mandi, atau olahraga, dan atau melaksanakan kegiatan yang lainnya. Dan setelah jam 8 pagi, para santri memasuki halaqah yang kedua, yang mana seperti halaqah yang pertama, di sana para santri menyiapkan hafalan Qur'annya dan menyetorkan hafalan Al-Quran yang sudah disiapkan. Dan pada jam 10 pagi, para santri diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha. Dan setelah mereka melaksanakan sholat duha, mereka baca Quran sampai jam 10:30. Dan ketika jam 10:30 di sana para santri kembali ke asramanya untuk melakukan kegiatan qailulah. Yang di sana qailulah mereka tidur siang diberikan waktu sampai azan zuhur berkumandang. Di halaqah ketiga dimulai dari jam 1:30 dan diakhiri pada azan asar berkumandang. Dan setelah melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid, para santri diwajibkan untuk membaca zikir petang. Setelah para santri membaca zikir petang, para santri memasuki halaqah yang keempat. Pada kegiatan ba'da isya, para santri kembali lagi ke asramanya untuk melakukan evaluasi, yaitu yang mana di sana evaluasi untuk hafalan dan evaluasi kegiatan pada hari itu. Dan setelah para santri melakukan evaluasi,
Para santri diberikan waktu untuk murojaah sampai pada pukul jam 9 malam. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah, kajian kita sudah selesai. Bab disiplin di malam ini. Tutup. Saya akhiri materi dengan Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Ustadz Ulum telah memaparkan materi terkait amalan, kewajiban yang kita semua laksanakan selaku hamba Allah ya, yaitu salat. Yang dimana saat ini adalah amalan pertama yang akan ditanya. Insyaallah, alhamdulillah, sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat, namun insyaallah mendahulukan yang raise hand untuk pertama kalinya, nanti akan selang-seling ya, sahabat Abi, mohon izin yang raise hand dulu, nanti ke kolom chat, begitu seterusnya. Silakan untuk Bapak Imam untuk bertanya langsung. Tafadhol, Pak. Baik, bunyikan, oke. Baik, terima kasih MC, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Risno, sebelumnya mohon maaf, kita mungkin kita berasal ini dari Manado, Sulawesi Utara begitu, ya, Provinsi Pan Utara di negara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam, tapi kalau di sini saya dipanggil Jai, jadi panggil Imam, panggil Jai sama saja begitu. Oke, terkait kedisiplinan itu mungkin kalau kita sedikit, mohon maaf ya, mungkin ada yang mendengarkan ini kalau tanda kutip menyinggung sara, tidak ada niat saya menyinggung sara, tapi mungkin memang isinya bersifat sara begitu. Suka agama ras antar golongan, tapi saya tidak ada niat menyinggung sara. Mungkin kalau saya tadi kan melihat, bahkan saya sampai capture 3 slide tadi ya, yang tadi itu karena bagus itu. Kedisiplinan memang dari yang disudut dia dari agama Islam. Permasalahannya Pak, di tempat kita, contoh sajalah Bali. Bali kan mayoritas Hindu. Kalau di Solo sendiri di sini itu mayoritas Kristen. Begitu. Nah, kedisiplinan rekan-rekan kami kerja, rekan-rekan kami yang mungkin sekolah ataupun yang juga berusaha, pedagang sebagainya itu karena mayoritas Kristen, jadi kan kita mengikuti kedisiplinan mereka. Begitu. Nah, apakah mungkin yang dari itu tadi, saya tidak bicara kalau kepemimpinan ya memang kita mungkin tanda kutip kalau dalam agama mungkin sedikit melanggar ya, karena memang pemimpinnya kebanyakan mayoritas dari non-muslim begitu, karena kita memang minoritas di sini. Terdekat dari Jawa kan ada Pulau Bali, kalau kita sendiri Sulut begitu, mayoritas Kristen. Nah, kalau dari segi mungkin kedisiplinan atau kepemimpinan, apakah kita secara agama mungkin ini karena kondisi, kalau mungkin karena kondisi terdesak ya, apakah itu kita secara boleh mengikuti, karena mereka yang bikin aturan, mereka yang mengawasi, jadi kita kan harus ikut menerapkan. Apakah kita bisa mengikuti kondisi kedisiplinan ataupun kepemimpinan mereka, mungkin berdasarkan dari mungkin kepercayaan mereka, sehingga mungkin memang ada kalau diterapkan kita tidak cocok, tapi mungkin memang ada yang cocok, kalau cocok tidak masalah. Begitu Pak. Tapi kalau secara ada perihal-perihal yang tidak bisa dipungkiri, itu bagaimana cara penolakannya begitu. Untuk hal yang ya kalau akidah jelas lah kita tolak, tapi kedisiplinan itu tercipta oleh beliau berdasarkan agama-agama mereka, kepercayaan mereka begitu. Sekali lagi saya tidak menyinggung sara, tapi mungkin sedikit ya kalau bahasa Indonesianya kita yang minoritas harus lapang dada begitu. Oke. Mohon Pak Ustadz Risno, kalau mungkin ada satu saran saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Bapak Imam ini ya, di Manado. Alhamdulillah, kita ngobrol sebentar Pak ya, sebelum lanjut. MC, Ustazah Rahmah, masih banyak waktu? Boleh, silakan Ustaz. Ya.
Pak Imam, kabar gimana? Alhamdulillah sehat atau gimana sekarang? Senang? Oh ya, alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa pegang HP, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut Pak mengenai kedisiplinan. Sebenarnya pertanyaan Bapak ini kan pertanyaan umum Pak ya, kedisiplinan dalam bab apa kedisiplinannya? Apakah dalam bab sholatkah atau dalam bab bekerja? Seperti itu. Ya pastinya bab kerja, Pak. Mungkin kalau sholat juga kadang itu bahkan sampai kalau bahasa kita ya itu menabrak Jumatan. Oh ini memang begitulah bahasanya. Tapi kan tidak ya. bisa kita pungkiri karena memang minoritas begitu. Maaf Pak, hilang suaranya. Ya semisal kalau kedisiplinan terkait dengan ibadah memang jarang sih, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada suatu agenda itu kita nabrak Jumatan begitu. Bagi saya pribadi teman-teman yang muslim cowok kan ya ini gimana ini? Nah, begitu. Tapi kalau mau dibilangin juga kita minoritas begitu loh Pak. Oke. Lanjut Pak ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan aturan yang ada di tempat kerja kita. Misal kita sesuai dengan pertanyaan tadi, Pak Imam agama Islam, kemudian atasannya adalah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana aturan itu tidak menabrak aturan yang ada pada agama kita. Misalnya yang sholat di sini tidak boleh, yang bekerja di sini tidak boleh sholat. Nauzubillah min dzalik. Pahitnya seperti itu misal. Atau kalau ketahuan sholat nanti dipecat aja. Sedangkan di daerah itu tidak ada lagi pekerjaan. Misal Pak, misal. Maka kalau tidak seperti itu masih nyaman. Jadi sholat aja kan. Misal duhur di sana, misal Pak, misal kita misalkan saja duhur jam 12 pas. Bapak masih bekerja itu, posisinya sedang bekerja. Aturan di kantor Bapak istirahat itu misal asar hampir mau selesai 5 menit lah. Udah masuk ke waktu asar. Nggak apa-apa, lanjut aja sholat. Sholat aja Pak, wudhu secara rukunnya saja. Seperti yang di surah Al-Maidah tadi, rukun wudhu udah tercantum. Ya pasti niat wajah sampai selesai, kemudian tangan, siku-siku, kemudian sampai kepala, kaki sampai mata kaki. Udah ambil rukun-rukunnya saja. Di khusus kondisi seperti ini, Kemudian sholat tidak usah, kalau bahasa kasarnya nggak usah bergaya baca surah yang panjang. Gak usah bergaya baca surah yang panjang. Gak apa, Allahu Akbar, yang mudah. Apa yang mudah? Saya hafalnya cuma kulhu. Misal, ya udah nggak apa-apa. Al-Fatihah kulhu, udah. Allah tidak melihat panjang pendeknya surah yang kita baca. Sholat bukan untuk gaya-gayaan. Suara ditarik-tarik supaya ini imam narik-narik, makmum supaya nangis. Enggak, bukan itu tujuan sholat. Nah, itu mengenai kedisiplinan Bapak. Jadi silahkan aja, nggak apa-apa. Tidak harus kecewa, dan Bapak selama itu bagus, tidak menabrak aturan di bab agama kita, silahkan lanjutkan kerjanya. Ada satu kaidah yang menjelaskan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jangan tinggalkan perkara yang hak sebab adanya perkara batil. Jangan tinggalkan perkara yang bagus. Apa perkara bagus itu? Menafkahi keluarga. Yang perkara batilnya mana? Kerja ke orang kafir. Bahasa kasar lah. Kerja kepada orang yang berlainan pemahamannya. Jangan sampai, nggak apa-apa, lanjut aja. Apalagi posisinya, kalau Bapak bilang tadi minoritas. Silahkan Bapak, selama itu tidak melanggar apa-apa yang udah ditetapkan dalam ajaran agama kita. Seperti itu Bapak. Jadi semisal kayak tadi tanda kutip, memang iya, undangan baru ngabari ada dari Jawa Tengah.
lanjut, saya kembalikan ke Ustazah Rahma, silahkan. Baik. Pak Imam sepertinya di mute, tadi ada yang disampaikan. Oke. Mohon maaf. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Trisno ini, mohon maaf, kebiasaan kalau di sini kita memanggil nama belakang begitu. Ya. Jadi sebenarnya oleh Pak Ustadz Trisno tadi itu kalau duhur, istirahat duhur, oke lah, mungkin kita bisa berpikir sampai 2:30. Permasalahan kalau yang memang menabrak sholat Jumat itu Pak, bagi kami pria, maksudnya pria kan yang muslim harus juga Jumatan itu, karena memang ya bahkan juga ada bawahan saya juga setelah ditanya, oh dari mana 1:30 begitu kan, dari Jumat, tidak bisa ya kadangkala. Berarti kalau mungkin yang lain saya juga merasa lega dari arahan Pak Ustadz Trisno tadi. Mungkin kalau yang semacam itu tidak bisa ditoleransi, misalnya waktu duhur tapi Jumat itu kan Jumatan begitu. Nah itu bagaimana Pak? Begitu sih. Memang selamanya ini biasanya boleh, tapi ada kadang-kala waktu di mana itu acara ini selesai sampai jam 2 lah. Ini hari Jumat. Nah maksud saya seperti itu sih Pak. Karena itu kan yang tidak bisa ya kalau duhur masih bisa 2:30 lah, tapi kalau yang seperti itu, itu apakah dengan penolakan semacam itu memang harus kita, maksudnya secara tegas mohon izin bahasanya, walaupun ini agenda rapat kita mau izin jam 12 sampai jam 1 Jumatan. Walaupun dari Pak Ustadz Trisno sarannya bagaimana, memang harus tegas ya. Iya Bapak, silahkan cari solusi dalam arti kita berbicara kepada orang. Kalau dengan hawa nafsu, ya, mohon maaf Bapak, suaranya ke saya hilang. Oh, ya Pak, siap-siap. Kalau begitu nanti kita cobakan begitu, karena mayoritas memang hanya kadangkala, tidak selalu. Tapi karena kadangkala itu kan juga ya bahasanya lapang dada, tapi ya jadi kebablasan nanti takutnya begitu. Kalau begitu terima kasih saran dari Pak Ustadz Trisno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Bapak, di saya tadi keluar, ini kurang bagus sinyal kayaknya di saya. Oh enggak, saya ucapkan terima kasih Pak atas sarannya. Saya akan coba saran tersebut itu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Rahma. Masih di mute, Ustazah Rahma. Udah, Ustazah Rahma gimana? Saya tadi sempat ini terlempar, jadi pertanyaan yang chat di saya tidak muncul. Boleh, Kang Rian? Mungkin di Ustazah Rahma ada kendala. Boleh, ada Kang Rian? Ya, Ustaz. Amin. Ya, itu apa namanya? Saya cek dulu. Boleh, Kang, dari pertanyaan kolom chat, atau siapa yang duluan? Silahkan. Ini yang pertama ada dari Dafa. Mau tanya dok, ketika sholat, waktu imam mengucapkan takbiratul ihram, kita sebagai mukmin harus baca apa atau cuma diam saja? Ini ranah fikih ya teman-temannya. Mungkin nanti ada perbedaan, silahkan. Bukan berarti yang berbeda itu salah, tidak, karena ini udah masuknya ke bab ijtihad, ke bab gagasan para ulama berbagai dari hadis-hadis dan dalil yang ulama gali, istinbatul hukmi. Jadi Allahu Akbar, kamu ngapain? Mendengarkan bacaan imam. Setelah imam takbiratul ihram, ya udah kita takbiratul ihram juga. Jangan diam. Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah, kita dengerin baca Al-Fatihah.
Seperti itu. Oh, boleh? Ada Ustaz Rahma? Silahkan. Terima kasih banyak, Kang Rian. Saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Suara saya terdengar? Terdengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah pertanyaan pertama dari kolom chat sudah terjawab. Kemudian kita berlanjut kepada Pak Dasmin yang sudah raise hand. Oh ya, silakan. Tafadhol Bapak, silakan disampaikan. Dari mana Bapak? Dari Aceh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh, Ustaz. Oh, Aceh. Ini saya mau bertanya nih, Ustaz, kan? Salatnya itu misal begini, selesai kita usia kita baligh, kemudian terlalu kita lalai dan terlalu banyak bermain-main, kita hitung-hitung salat kita itu tertinggal cukup lama, sekitar 10 tahun, Ustaz. Itu apakah salat kita itu kita ganti atau cukup dengan taubatan nasuh aja, Ustaz? Ya. Boleh Bapak. Ada lagi Bapak? Cuma itu aja Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sholat yang udah tertinggal? Ternyata sholat yang tertinggal, misal sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari, 10 tahun, misalnya. Atau lebih dari itu, maka yang langkah pertama tobat. Langkah pertama tobat. Apa maksudnya? Memperbaiki diri zahir dan batin. Zahir ini ya tidak mencuri, tidak berzina, tidak mencaci. Batinnya disucikan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Kemudian diteruskan disucikan, dibersihkan. Karena nggak mungkin kita pakai baju putih, kemudian kena kotoran, udahlah besok aja. Kena baju kotoran lagi, udahlah besok aja. Kena kotoran terus sampai ini menghitam, legam misalnya, udah udah banyak kotorannya, udahlah kotor, bau, bahasa yang berbeda mungkin, busuk, aromanya nggak sedap misal. Itu kita kalau makainya mau dipakai nggak Pak baju yang seperti ini? Tidak. Bagaimana kalau itu terjadi pada hati? Bagaimana di hati itu, sama-sama kita Pak ya, sama-sama. Bagaimana hati masing-masing dibersihkan. Habis dibersihkan, disucikan. Sama kita membersihkan pakaian kita nggak langsung disucikan kan? Pasti dibuang dulu kotorannya. Kotorannya dibuang dulu, udah hilang kotorannya, baru mungkin disucikan. Nah, begitupun hati. Jadi diamankan dulu hatinya, dibersihkan, baru nanti disucikan. Nah, dalam hal bab sholat ini, yang pertama itu yang dilakukan. Berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulanginya. Selanjutnya apa? Allah akan mengganti hal yang terbaik bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi kita akui, misal saya ini, misal ada orang yang mengatakan seperti, saya ini dulunya preman, suka ngebunuh orang, saya ini udah nggak apa-apa, itu lupakan bukan berarti kita lupa kepada kejelekan, tidak. Dalam arti lupakan itu supaya kita fokus menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita hanya mengingat kesalahan, lantas kapan kita akan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah iman kepada kita? Jadi yang tertinggi adalah syukur. Iman kalau nggak disyukuri, ya akan lalai juga. Nah, bentuk syukurnya satu, misalnya ya bertaubat lagi. Apalagi yang melaksanakan sholat, kan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur dengan cara syukur seperti tadi. Syukur tidak mesti alhamdulillah ya Allah saya beriman tapi nggak sholat. Kan lucu Pak ya.
Masak nasi goreng, anggap masak nasi goreng, alhamdulillah udah jadi nasi goreng, tapi nggak dimakan, kenyang nggak Pak? Nggak Pak ya. Nah, harus ada hal-hal yang memang harus sangat diperhatikan. Ada istri, oh ini berbahaya bagi jomblo, tidak diteruskan, Bapak udah paham itu dah. Paham Pak yang maksudnya ya? Ada istri pengantin baru, ada suaminya. Udahlah, nggak usah diteruskan, Bapak udah paham itu. Kasihan jomblo, Pak. Seperti itu, Pak ya. Nah, bagaimana dengan mengganti sholat? Silahkan diganti semampunya. Jangan membebani, Bapak. Aduh, bahaya nih. Udah, kerjakan semampunya, Pak. Yang ada ini, jangan fokus kepada yang diganti itu, Pak. Jangan fokus kepada yang diganti, tapi fokus yang akan dilakukan. Oh, nanti soal apa? Subuh, udah fokus itu. Mau sholat duhur, duhur dia nggak telat gimana? Biar tidak hilang lagi sholat duhurnya, biar nggak keganti dia lagi besoknya atau nanti. Udah, lakukan dengan baik. Dijaga waktunya. Kan sama Pak ya, kita sama-sama menunggu waktu sholat ya. Tapi cara menunggu kita berbagai macam lah. Ada yang menunggu sambil nonton video, ada yang menunggu sambil waktu sholat sambil tidur, ada yang menunggu sambil makan, ada yang menunggu sambil main HP, ada yang menunggu sambil jalan-jalan bersama keluarganya atau teman-temannya. Sama, itu juga menunggu sholat. Seperti kita nunggu kendaraan kereta misalnya atau Grab, udahlah main-main HP dulu. Apakah keretanya datang, kita terus main HP di tempat itu? Kan tidak, Bapak. Pasti kita akan naik. Ustaz Afwan, waktunya. Silahkan. Ada dua pendapat terakhir di sini. Silahkan dikodok jika itu tidak merepotkan. Jadi yang kedua, fokus apa yang akan Bapak lakukan. Dalam arti sholat yang sekarang terus menerus ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bapak. Lanjut, Ustaz Zalama, silahkan. Alhamdulillah. Insyaallah Pak sudah terjawab ya Pak Dasmin. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Pak Ferli Fernando. Masya Allah, ini 3 poin ya pertanyaannya. Mohon dijawab dengan singkat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, ketika sholat imam sudah baca Al-Fatihah dan lanjut baca surat pendek. Kalau makmum baca Al-Fatihah juga enggak? Satu dulu Ustaz, iya atau tidak? Oh, boleh iya atau tidak. Itu jawabannya. Boleh khusus mendengarkan bacaan imam, silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena bacaan kita udah diganti oleh imam. Seperti itu. Baik. Nah, bagi orang yang melakukan bacaan Al-Fatihah, dia mungkin pakai hadis yang berbeda atau hadis yang lain, bahwa tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Ummul Kitab atau tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi 2 boleh, silahkan. Boleh lanjut? Oh, baik. Boleh keduanya berarti ya Ustaz ya, membaca atau tidak? Posisinya kalau jadi makmum. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk menasihati orang yang sudah keseringan ninggalin sholat? Efektif menasihati, cara efektif menasihati orang yang meninggalkan yang sering meninggalkan sholat. Oke. Ini mungkin saya baca dari beberapa nasihat para ulama. Bagaimana sebenarnya tidak di sholat juga secara khusus, tapi ya secara umum kebaikan yang berbeda. Bagaimana menasihati atau memberikan semangat kepada orang yang sering meninggalkan kewajibannya. Yang pertama, ada namanya bab roja atau bab khauf. Khauf. Dia bagaimana orang itu sekiranya takut kepada Allah. Ya mungkin dalam bab ini harus dikasih tahu ancaman-ancaman ketika tidak sholat seperti apa. Mungkin bisa dikasih berbagai macam nasihat atau nasihat-nasihat yang menyentuh. Misalnya kita bawa dulu kemana bertamu atau jalan-jalan, misalnya kita kasih apa yang dia suka.
misal. Kemudian ya udah akrab, ya alhamdulillah, masukkan terus nasihatnya atau kalimat-kalimat yang mengandung hal-hal yang positif. Ditanya, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Masalakakum fi Sakor. Mereka menjawab, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Sakor ini tempat orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Mereka menjawab, ya saya tidak sholat. Karena saya tidak sholat. Karena saya bukan orang yang mendirikan sholat. Jadi mungkin itu perlu disampaikan. Jadi ketika ada orang, rumusnya, ketika ada orang yang meninggalkan kewajiban, maka dia harus takut dulu kepada Allah. Meninggalkan kewajiban, maka harus takut dulu kepada Allah. Ketika ada orang yang bertaubat, ingin meninggalkan hal-hal taubatnya, saya nggak pantas untuk mendekat kepada Allah, saya nggak pantas mendekat kepada Rasulullah, saya tidak pantas mendekat kepada orang-orang soleh, kepada Al-Quran. Maka yang dimunculkan di sini adalah roja kepada Allah, pengharapan kepada Allah bahwa Allah itu maha kasih sayang. Ada orang yang usia 70 dari awal sampai akhirnya dia cuma sholat waktu kecil aja belajar. Habis itu sampai usia 70 dia nggak sholat lagi. Nah, bagi orang ini harus dimunculkan keduanya. Karena dia pernah melakukan kebaikan dan meninggalkan kebaikan itu. Maka munculkan rojaknya, khaufnya dimunculkan. Tapi ketika orang ini udah enggan seperti bapak pertanyaan ini, maka dia dimunculkan khaufnya, takutnya, dimunculkan terus takutnya. Ketika udah takut, maka dimunculkan rojaknya. Seperti itu. Ya, lanjut, Ustaz Rahma. Alhamdulillah. Izin lanjutkan untuk pertanyaan. Suara Ustazah Rahmanya hilang ke saya, tidak ada ya teman-teman. Dampak dari sholat ya, ya banyak sekali dampaknya. Kita mau lihat dari versi mana dulu? Dari versi kita melihat misal dari versi kesehatan, ya udah banyak sekali. Itu ditanya kepada yang ahli, gerakan ini gimana, gerakan ini gimana. Itu yang ahli bisa menjawab itu. Misal dari versi syariat, ya sangat banyak sekali. Misal ya cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang diharamkan. Jadi sholat itu bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Seperti ini teman-teman. Saya pengen banget ketemu dengan Pak Dasmin misalnya. Kangen berat lah. Udah lama nggak ketemu sama Pak Dasmin misalnya. Dari Aceh. Pak kita ketemu yuk. Oke lah. Ya, ini perumpamaan. Nah, misal aja misal. Udah menggebu-gebu saya kangen. Dari saking menghormat ta'lim kepada beliau. Udah saya peluk. Wah, saya pulang dari Aceh. Saya ada di Aceh rasanya kuat banget nih, yang tadinya udah gemeter, aduh gimana ini, seakan-akan bahasa gilanya itu saya nggak bisa hidup tanpa Pak Dasman, dalam arti menghormatinya, atau saya tidak bisa hidup tanpa istri saya misalnya. Nah ini ketika ketemu istri, ketika ketemu keluarga pasti sangat semangat. Itu ketemu makhluk. Bagaimana kalau hati kita hadir dalam sholat? Wah, nggak bisa dibayangkan kekuatan semangat yang ada pada hati kita. Bukan orang yang kuat ototnya yang punya semangat, tidak. Seperti itu. Oke, ini mungkin saya saya jawab dari versi tasawuf. Silakan, saya kembali ke Ustazah Rahma. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan dari Pak Ferli Fernando sudah terjawab. Insyaallah kita berlanjut Ustadz dari pertanyaan dari Ikrimah. Dari Kak Ikrimah izin bertanya, terkadang ada saatnya imam
naik turun. Namun masih iman naik turun, namun masih diusahakan salat tepat waktu, sehingga salat itu kurang feel-nya. Feel itu perasaan ya, perasaannya. Pertanyaannya, gimana cara agar kenikmatan salat itu kembali hadir? Padahal sudah diusahakan salat tepat waktu, ngaji, doa, dan lain-lain. Namun feel-nya itu terus berkurang atau berkurang rasanya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Perasaan. Jadi yang pertama, mungkin kita cek niat kembali. Niatnya kenapa? Sholat untuk apa? Sholat untuk siapa? Apakah sholat hanya sekedar kewajiban? Apakah sholat hanya sekedar keinginan belaka? Apakah sholat hanya untuk menggugurkan hal-hal yang tadi? Atau sebagai rutinitas? Jadi yang pertama dimasukkan di dalam otak kita, misal sholat itu ketemu, misal ini bahasa yang berbeda atau yang mungkin perumpamaan. Sholat itu adalah memperkuat atau bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti wasilah. Jadi saya nelpon sama istri saya, wah saya senang. Bagaimana kalau perasaan ini di bab sholat itu terjadi? Jadi sholat itu emang udah ditunggu-tunggu gitu. Acara besar, kita punya acara besar setiap hari. 5 kali sepekan, 5 kali sehari. Zuhur sampai subuh. Itu agenda besar kita. Yang lainnya itu kecil. Apa yang lainnya? Ya misalnya makan. Nah, makan kan nggak perlu 2 atau 5 piring, cukup semangkok udah selesai. Kalau sholat, kita nikmati sholatnya. Bagaimana cara menikmati sholat? Yang pertama, cek dulu kedudukan sholat itu di mana letaknya di hati kita. Apakah kalah ketika ditimbang dengan nonton bola? Ataukah kalah ditimbang ketika ditimbang dengan hobi kita? Ataukah sholat itu kalah ketika ditimbang dengan mata kita? Letaknya di situ. Mungkin nanti akan muncul perasaan itu. Silakan lanjutkan. Silakan, saudara. Insyaallah pertanyaan dari Teh Ikrimah sudah terjawab. Kemudian beralih ke pertanyaan dari Pak Opal Gun. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, bolehkah dalam sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat qadha? Boleh atau tidak? Sholat qadha. Sholat qadhanya dilihat sholat qadha apa dulu. Kalau sama surahnya silahkan, nggak apa-apa. Baik. Kemudian berlanjut ke yang kedua. Ini surahnya ranah fikih ya. Ini surahnya ranah fikih. Oke. Kalau ada yang berbeda, ya bukan berarti yang berbeda itu salah. Tidak. Tapi memang harus hati-hati ketika berbicara mengenai hal seperti ini. Silakan, Ustaz Rahma. Kemudian berlanjut, ketika di situ tidak diperbolehkan, bagaimana yang harus dilakukan makmum? Kalau nggak boleh gimana? Begitu. Kalau tidak boleh, karena jawabannya boleh, berarti udah selesai. Kalau tidak boleh, bagaimana? Maka mufaraqah, keluar dari imam. Oke. Itu. Insyaallah untuk Kang Opagus dapat dipahami ya terkait pertanyaan 1 boleh dan pertanyaan 2 kalau tidak boleh. Kemudian pertanyaan dari Bu Kamelia Opo. Masya Allah biasanya bertanya langsung ya. Ini salah satu santri tetapnya webinar Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita, ya, semua anak-anak yang masih kelas 4 dan 3 SD, kita sendiri sebagai guru atau orang dewasa, bolehkah anak yang belum balik itu menjadi imam sholat di mustalah? Mustalah atau mustalah ini? Posisinya nggak ada orang lain. Oke. Dia usia berapa tadi? Usia kelas 4 dan 3 SD, belum balik. Kelas 4 itu usianya berapa kira-kira ya? 10 Karena tahun, Ustaz. Kalau dilihat dari hukum sekarang, kalau di fikih kan ada ihtilam usia 15 tahun. Ada juga yang udah mempunyai rasa kelawan jenisnya, itu udah bisa melakukan sholat. Kemudian yang pertama juga diperhatikan adalah dia ada khitan apa belum. Kalau belum, maka
kemaluan si laki-laki ini harus dibersihkan dulu sebelum dia melaksanakan sholatnya. Khawatir di sana ada najis. Nah, kalau dia sholat dengan itu, dengan najisnya, ya sholat dia tidak sah. Seperti itu. Itu harap diperhatikan juga. Boleh apa tidak, silahkan. Selama ada tanda tadi. Misalnya dia ada keinginan, ada syahwat kepada lawan jenis. Kan nggak tahu ya sekarang ya, usia anak-anak yang sekarang ini, walaupun usia di SD, 4 SD atau 5 SD, kita udah paham di Indonesia ini di tahun 2023 awal udah banyak kejadian hal-hal yang kurang bagus seperti itu. Baik. Oke, lanjut. Boleh berarti ya Ustadz, selama melihat dari ciri-ciri tadi. Karena pernah melihat ada imam anak belum anak masih kecil, namun suaranya sudah digelari syekh karena suaranya yang sangat indah. Ya pastinya beliau udah hitan. Iya betul. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan dari Kajian Indah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara agar saat melaksanakan sholat bisa khusyuk? Ini sudah ya Ustadz? Sudah. Pertanyaan yang serupa. Posisi sholat letaknya di mana? Salah satunya. Nah, kemudian ini Bu Kamelia menegaskan kalau anak yang SD itu tahfiz juga, hafalannya 1 juz, bacaannya fasih. Tidak melihat ke sini ya, barangkali ke itunya ya. Alhamdulillah. Kemudian dari Pak Muhammad Arling Syam, izin bertanya, bagaimana dengan perkara orang yang menunda sholatnya karena ingin belajar terlebih dahulu dan sampai akhirnya ia lupa melaksanakannya dan waktu sholatnya itu sudah lewat. Bagaimana dengan perkara yang seperti ini dan apa solusi yang tepat? Barangkali ini kalau TNI misalnya lagi perang waktu sholat, kemudian pelajar mungkin Ustadz kampus dan lainnya menunda waktu sholat untuk belajar, tapi ini sampai terlupa dan lewat. Silakan Ustadz. Tobat, ganti sholatnya. Oke, baik. Pak Muhammad Arling, bisa dipahami ya? Ini saya singkat aja ya, khawatir ASEAN insinya. Nah, mengganti sholatnya itu di waktu kapan? Barangkali itu, Ustaz. Waktu kapan? Nih, udah selesai sholat duhur, misalnya. Habis waktu duhur, sholat asar. Waktu sholat asar, habis sholat asar, ganti sholat duhur tadi. Ya, insya Allah cukup ya, Pak Muhammad Arling. Kita berlanjut. Pertanyaan terakhir dari Bu Asmarani. Izin bertanya, Ustadz, kendala sholat saya selalu di subuh. Kendalanya selalu di subuh. Bagaimana caranya agar tidak menunda sholat subuh? Sekian, terima kasih. Mungkin bukan menunda ya, kalau bangun pasti langsung sholat. Ketiduran mungkin ya? Sama-sama. Baik, tertidur ya. Ya mungkin banyak sekali ya ibu-ibu. Ini Bapak apa Ibu yang tanya tadi? Tentang sholat subuh? Bu Asmarani. Bu Asmarani. Mungkin ada banyak media sekarang, silakan alarmnya dibunyikan. Misal subuh itu jam 4:30 misalnya, misal 5. Ya udah saya akan setel alarm 20 menit sebelum subuh, nanti bisa mandi, bisa sedikit olahraga misalnya, tidak tidak ngantuk berat lah gitu. Silahkan. Ya udah sekarang udah canggih, tinggal Google. Nanti alarm jam sekian. Wah, udah kita udah bisa memerintah kan. Seperti itu. Silahkan aja. Atau hal-hal yang berbeda. Ini pertanyaan umum aja ya. Dan saya menjawabnya pun dengan umum. Baik, alhamdulillah. Insyaallah sudah cukup Ustaz. Pertanyaan dan jawaban pertanyaan seluruhnya sudah terjawab dan jawabannya pun sudah dipenuhi seluruhnya. Udah selesai pertanyaan semuanya? Alhamdulillah sudah selesai. Ya, boleh. Ini mungkin bagi pertanyaan yang terakhir ya. Ini jawaban khusus untuk pertanyaan yang terakhir. Anggap ini bonus. Nah, ulama terdahulu itu ada zikir rutin, beliau membaca Quran surah Al-Kautsar. Setiap selesai sholat fardu dibaca oleh para ulama ini 7 kali. Setelah sholat fardu nanti pas dia mau tidur dibaca lagi 7 kali, diniatkan ya Allah atau minta tolong saya bangunkan jam 3 pas, insya Allah akan bangun jam 3.
sekitar pas atau kurang atau lebih dikit, dan itu sangat manjur, insya Allah. Seperti itu. Ya, silakan Saudara Rahma. Nah, baik, alhamdulillah. Perlu amalan ya. Insya Allah sudah terjawab seluruhnya. Jazakallah khair kepada Ustadz Ulum selaku narasumber kita pada malam hari ini. Insya Allah terjawab ya, berdasarkan tentunya guru-gurunya, kiai-kiainya ya. Baik, sahabat Abi seluruhnya, alhamdulillah kita sudah selesai webinar kita malam ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Namun sebelum itu diingatkan kembali sahabat Abi yang belum absensi, mungkin butuh kepada sertifikat, bisa mengisi absensi. Jangan lupa webinar kita pekan depan ada narasumber atau tamu ya. Allah lebih seru lagi, jadi tetap ikuti webinar Abi setiap Ahad malam. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rahma, selaku MC malam hari ini, pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.